Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Geni Sastro di channel Hindu Prime. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah video meluruskan pandangan atau pernyataan dari Saudara Guru Gembul yang membahas mengenai agama Hindu Bali. Menurut Guru Gembul, agama Hindu Bali itu tidak ada persamaannya dengan agama Hindu yang ada di India. Nah, karena dia tidak tahu, maka dia mengatakan tidak ada. Jadi kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Nah, nanti saya akan jelaskan apa persamaannya. Yang kedua, dia menjelaskan mengenai agama, arti dari agama. Menurut Guru Gembul, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu tidak. Gama itu kacau, jadi tidak kacau. Nah ini saudara-saudara, saya luruskan. Itu bahasa Sanskerta. Jangan dikarang-karang artinya. Dari mana dapat tidak kacau? Karena arti sesungguhnya adalah tidak pergi. Itu tidak, gam itu pergi. Agama bahasa Indonesianya berasal dari agam, tidak, gam pergi. Definisi lengkapnya adalah agama adalah ilmu pengetahuan rohani yang mempelajari bagaimana caranya supaya roh yang ada di dalam badan tidak bisa pergi meninggalkan badan. Nah, itu definisi dari agama. Itu menurut bahasa Sanskerta. Dan yang dicari adalah pengetahuan ini adalah bagaimana supaya roh tidak bisa keluar dari badan. Nah itu namanya agama. Jadi agama ini bukan keyakinan, agama itu adalah ilmu pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan inilah yang digunakan oleh umat Hindu supaya bisa mencapai Tuhan atau moksa atau tidak mati. Karena kalau sudah badan kita, roh kita tidak bisa keluar dari badan, itu kita tidak mati. Semua orang yang lahir di dunia ini pasti mati. Itu takdir. Tetapi agama Hindu berusaha atau mempelajari bagaimana supaya kita terbebas dari takdir, yaitu moksa. Moksa itu tidak mati. Walaupun takdir itu setiap orang pasti mati, tetapi ajaran Hindu itu mencari bagaimana supaya kita tidak mati. Karena hanya orang yang tidak mati yang bisa mencapai Tuhan. Kalau mati sudah binasa, tidak bisa mencapai Tuhan, tidak bisa ke surga. Nah itu hati agama sesungguhnya, bukan tidak kacau. Itu jauh sekali, jauh sekali. Nanti itu menjadi sesat orang yang mendengarkannya. Nah itu agama. Terus dharma. Dharma itu bukan sekte-sekte tertentu. Itu dharma, bukan. Dharma itu benda. Dharma itu benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Itu namanya dharma. Dharma itu juga lain katanya cahaya. Juga ada orang menyebutkannya api suci atau api yoga. Itu sama, dharma sama. Demikian. Jadi dharma itu bukan aliran, bukan. Dharma itu adalah benda. Benda ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maka karena tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya Tuhan yang bisa melihatnya, maka Tuhan langsung turun sendiri menjelma menjadi manusia mengajarkan dharma ini. Mengajarkan yoga, karena hanya dengan Raja Yoga kita bisa memiliki dharma. Demikian. Jadi Raja Yoga itu diturunkan langsung oleh Tuhan, tidak melalui perantara. Untuk apa? Supaya kita memiliki dharma. Nah apa manfaat dharma? Manfaat dharma itu sangat luar biasa. Kalau badan kita sudah dipenuhi dengan dharma, maka kita sudah terbebas dari dosa. Tidak akan mati, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibinasakan, dan pasti mencapai Tuhan. Nah, ini dharma ini.
satu-satunya cara supaya kita bisa moksa. Dharma itu benar, saudara-saudara. Jadi banyak yang tidak ngerti di Dharma dikira apa. Dharma itu benar yang bisa kita miliki. Tuhan bersabda atau Krishna bersabda, orang yang badan jasmaninya sudah dipenuhi dengan Dharma, niscaya tidak ada yang bisa menyerang dan membinasakannya. Tidak mengalami kematian dan kerugian, dan sekecil apapun dharma yang bisa dicapai seseorang, niscaya terbebas dari penyakit-penyakit yang berat-berat. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi dharma itu sangat luar biasa supaya kita tidak mati, supaya kita moksa, terbebas dari takdir. Itu yang dicari agama. Agama bukan keyakinan. Agama itu adalah ilmu pengetahuan bagaimana caranya memperoleh dharma. Nah, ilmunya ini namanya Raja Yoga. Itu yang kita pelajari. Nah, agama itu saudara, agama Hindu itu ada dua sisi. Nanti saya jelaskan. Ada sisi budaya dan ada sisi rohani. Sisi budayanya itu memang diperintahkan oleh Krishna, jangan sampai ada yang berusaha menghilangkan tradisi-tradisi bangsa lainnya. Walaupun agama Hindu datang dari India, maka penganut agama Hindu di luar India tidak boleh harus mengikuti budaya atau tradisi orang India. Karena kita sudah memiliki budaya, memiliki tradisi. Jadi tidak boleh disamakan. Sama seperti ini aja tidak boleh. Nah, ini saudara-saudara, jadi orang-orang yang tidak ngerti agama Hindu itu kadang-kadang terlalu berpikir melenceng. Jadi kalau ngerti aja enggak, gimana bisa menjelaskan agama Hindu. Nah, supaya tidak fitnah, maka saya akan putar apa yang dikatakan oleh Guru Gembul. Ini mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bares, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian teologis dan filsafat dan agama. Kita akan membahas tentang apa bedanya Hindu di Bali dengan Hindu di India. Ini banyak orang yang mempertanyakan karena orang-orang Bali kok Hindunya beda sama di India. Orang Bali itu Hindunya lucu gitu, pakai bunga-bunga, banyak buah-buahan. Sedangkan di India kok orangnya jembrosnya panjang-panjang dan kelihatan agak sedikit kumel gitu, maaf ya. Kan akhirnya juga banyak yang mempertanyakan itu. Saya juga pernah nanya sama orang-orang di Bali, apa bedanya? Kata mereka perbedaannya hanya di kulitnya saja. Tetapi saya nanya itu waktu saya SMA atau saya awal kuliahan. Sekarang setelah saya banyak menelusur, khususnya tentang agama-agama, saya menemukan bahwa Hindu India dengan Hindu Bali itu sama sekali lain. Jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya Hindu Bali dengan Hindu India, saya justru malah bertanya sebenarnya apa persamaannya? Tidak ada persamaannya. Yang sama justru adalah hal-hal yang atribut saja. Jadi untuk bara yang di Bali, untuk bara yang pernah mengenyam agama Hindu, yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai. Kita mulai dari kesalahan dalam definisi. Ini serampangan dalam definisi. Hindu itu dianggap sebagai sebuah agama. Itu masalahnya. Menurut saya pribadi, Hindu itu dharma, bukan agama. Hindu itu terdiri atas begitu banyak agama. Ada Upanishad, ada Vaisnava, ada Sakta, ada begitu banyak. Nah, mereka semua terangkum dalam Hinduisme. Dan Hinduisme itu dharma. Jadi kalau mau masuk-masukin dengan agama mayoritas di Indonesia yang juga sama-sama salah terjemahan, kita bisa hubungkan dengan Islam. Islam itu dalam bahasa aslinya, bahasa Arab itu disebutnya din, bukan milah. Milah itu sering diterjemahkan ke dalam agama, tetapi din itu jauh lebih kompleks daripada milah. Begitupun dengan dharma. Dharma dan agama itu sama-sama terjemahan dari bahasa Sanskerta, serapan dari bahasa Sanskerta. Agama, A itu tidak, gama itu goncang, galau. Jadi tidak goncang, teguh pendirian, itu agama. Sedangkan dharma
tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu kewajiban suci, itu mungkin kemanusiaan suci dan sebagainya, tidak ada terjemahannya. Tetapi yang jelas kata dharma itu jauh lebih luas daripada agama. Nah, demikian telah kita saksikan bersama videonya. Nah, sekarang saya akan jelaskan agama Hindu Bali atau agama Hindu aslinya. Saya akan jelaskan mulai Dharma. Dharma adalah benda. Banyak orang tidak paham dengan Dharma ini, saudara-saudara. Dharma adalah keyakinan lah. Itu tidak. Dharma itu adalah benar. Dharma itu banyak sebutannya. Ada yang menyebut api yoga, ada yang menyebut api suci, dan ada yang menyebut cahaya. Cahaya atau api suci atau api yoga ini atau dharma ini tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang bisa melihat hanya Tuhan dan orang yang sudah badannya dipenuhi dengan dharma. Jadi tidak sembarang bisa melihat dharma. Dewa tidak bisa melihat dharma. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang langsung turun ke dunia ini membawa ajaran yoga. Ajaran yoga itu adalah ajaran supaya bisa kita memiliki dharma. Ajaran yoga ini juga disebut ajaran dharma, juga disebut ajaran yoga. Dan aslinya ini adalah Raja Yoga. Dharma ini yang bisa menyelamatkan manusia dari penderitaan, dari binasa. Itu hanya dharma. Yang bisa menghapuskan dosa kita hanya dharma. Dharma ini luar biasa bermanfaat buat manusia kalau ingin mencapai Tuhan. Karena hanya dharma yang bisa mengantarkan manusia itu supaya bisa mencapai Tuhan. Kalau kita tidak memiliki dharma, atau kalau badan kita belum penuh dengan dharma, kita pasti binasa, dan binasa itu adalah mati. Mati itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Orang mati itu tidak bisa kemana-mana. Orang mati itu tidak bisa berjalan lagi melenggang-lenggang kemana, tidak bisa. Memang di dalam ajaran agama Hindu kuno, orang mati itu akan mengalami perjalanan hidup baru. Rohnya akan berjalan, ada yang ke surga dan ada ke neraka. Tetapi 5.000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia bernama Krishna. Beliau bersabda bahwa orang mati itu adalah binasa. Tidak ada perjalanan lagi. Karena kenapa? Karena roh itu tidak bisa berjalan. Roh itu tidak bisa melakukan perjalanan, tidak bisa melakukan apapun. Siapapun orang di dunia ini tidak bisa melepaskan roh itu, menarik-narik roh itu, menggerakkannya, tidak bisa. Berkomunikasi dengan roh tidak bisa. Karena roh itu benda yang sangat kecil, aprameo, lebih kecil dari atom. Jadi demikian. Jadi orang mati itu binasa. Nah, yang bisa membuat kita mencapai Tuhan itu adalah dharma. Yang membuat supaya manusia tidak mati itu adalah dharma. Krishna bersabda, kan kesantah karmanam siddhim. Artinya, orang yang sudah mampu menguasai ajaran yoga ini, sehingga badannya dipenuhi dengan cahaya, niscaya dalam sekejap mata terbebas dari semua dosa-dosanya. Nah, ini yang bisa membebaskan dosa kita adalah
Dharma. Cahaya. Dharma itu adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kata Krishna, no iwo kincit karamiti, yuktah maneto tato. Demikianlah cahaya yang berasal dari diriku, seolah-olah bukan benda yang pasti. Dan yang mampu mengetahui Dharma dengan benar hanya orang yang badannya sudah dipenuhi dengan Dharma ketika masih berada di dunia ini, sehingga patut dihormati. Demikian. Jadi itu benda, kata Krishna, itu benda berupa cahaya berasal dari Tuhan. Kenapa dia mengaku dari dirinya? Karena dia Tuhan. Karena dewa tidak bisa melihat Dharma, hanya Tuhan yang bisa melihat Dharma. Dewa tidak bisa melihat Tuhan sampai kapanpun, hanya manusia yang bisa melihat Tuhan. Manusia yang sudah badannya dipenuhi dengan Dharma. Dharma itu luar biasa bermanfaat. Dharma ini satu-satunya yang bisa membawa kita masuk surga. Kata Krishna, Hatto wa prasapsi swargam, jitwa wa boksase mahi. Artinya, orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya ketika masih berada di dunia ini, niscaya menjelma menjadi seorang penakluk, tidak bisa dibunuh dan pasti mencapai surga. Nah, demikian. Jadi sudah pasti orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya atau dengan Dharma ini. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Dharma, kita sudah terbebas dari penyakit. Kata Krishna, Jadmo bando winirmokta, padam gasantio anomaya. Artinya, seorang yang badan jasmaninya sudah dipenuhi dengan cahaya, niscaya terbebas dari semua dosa-dosanya, selamanya sehat dan terbebas dari hukum kelahiran dan kematian. Demikian, sudah tidak sakit lagi. Nah, kalau orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya, itu sudah menjadi seorang penakluk, menjadi orang hebat, tidak akan mati. Tidak akan mati, saudara-saudara. Kata Krishna, ya, Jadmo mitiur jaro dukair, wimokto amertam asnute. Artinya, jika badan jasmani sudah dipenuhi dengan cahaya, engkau pasti moksa sehingga tidak mati, dan engkau juga terbebas dari kelahiran, kematian, penuaan, dan penderitaan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi sangat luar biasa Dharma ini penting, karena Dharma itulah yang membuat kita hidup abadi, tidak mati. Orang moksa itu tidak mati. Begitu moksa, ya tidak mati. Tidak mati. Neho bikramo naswasti, pratyo wayo no widyate, su alpam api asodarmaso, trayate mahatobaya. Orang yang badan jasmaninya sudah dipenuhi dengan Dharma, niscaya tidak ada siapapun yang mampu menyerang dan membinasakannya. Tidak mengalami kematian dan kerugian, dan sekecil apapun Dharma yang bisa dicapai seseorang, niscaya terbebas dari penyakit-penyakit yang berat-berat. Nah, inilah Dharma itu. Kalau sudah kita penuh Dharma, kita sudah tidak mati lagi. Tetapi kalau kecil, kita sudah bebas dari penyakit yang berat-berat. Jadi ciri-ciri orang yang sudah memiliki Dharma itu tidak kena sakit gula, sakit jantung, kanker, apalagi nggak kena. Jadi demikian. Jadi itulah manfaatnya Dharma.
Jadi sekarang sudah tahu ya, Dharma itu bukan keyakinan. Dharma itu adalah benar berupa cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Benar inilah penyelamat. Sekarang saya lanjutkan. Agama. Agama itu adalah ilmu pengetahuan rohani, bukan keyakinan. Agama tujuannya adalah moksartam jagadita ya caiti dharma. Dengan dharma, seseorang sungguh-sungguh mencapai moksa ketika masih berada di dunia ini. Moksa itu di dunia ini. Kalau kita mati ya nggak moksa. Kalau kita mati ya binasa. Ini harus dipahami. Memang kadang-kadang orang tidak bisa membedakan agama Hindu zaman sebelum Krishna dan agama Hindu setelah Krishna turun. Beda. Kalau zaman sebelum Krishna turun, semua orang pasti mati. Tetapi setelah Krishna turun, tidak semua orang mati. Orang-orang suci, orang-orang sannyasin, itu tidak akan mengalami mati. Orang-orang sannyasin atau orang suci itu adalah orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma, sehingga dia menjadi suci karena kotorannya, dosanya semua hilang. Bukan karena ritual. Ciri-cirinya jelas. Nah, ini agama ini. Tujuannya jelas tidak mati. Nah, kalau kita lihat agama Hindu dengan definisi agama definisinya seperti yang saya katakan di depan tadi, agama adalah ilmu pengetahuan rohani yang mempelajari bagaimana caranya supaya roh yang ada di dalam badan tidak bisa pergi meninggalkan badan. Artinya kita hidup abadi, moksa, bebas dari takdir. Nah, hanya agama Hindu yang mencari bebas dari takdir, mencari moksa. Jadi agama ini memang tepat untuk agama Hindu. Bukan terus agama Hindu tidak layak disebut agama, ya tidak. Justru agama Hindu itu adalah agama karena dia definisi sama dengan tujuan agama Hindu. Tujuan agama Hindu tidak mati, hidup abadi. Agama juga supaya tidak mati. Nah, di dalam agama Hindu perlu kalian tahu. Guru Gembul mengatakan tidak ada beda, tidak ada persamaannya antara agama Hindu Bali dengan agama Hindu India. Ini dia kan tidak ngerti. Sudah dibilang sama orang Bali. Ini yang ada kelihatan kita lihat ini adalah kulitnya, isinya sama. Dia ngeyel, apanya sama, nggak ada sama. Nah ini sekarang saya kasih tahu. Agama Hindu itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi budaya dan sisi rohani. Sisi budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia. Peradaban manusia dibilang memiliki peradaban tinggi kalau budayanya tinggi. Setiap bangsa, setiap suku bangsa memiliki budaya. Dan Krishna melarang untuk menyamaratakan budaya masing-masing suku bangsa. Makanya pesan beliau, walaupun agama Hindu dari India, orang India apabila menyebarkannya ke seluruh dunia ini tidak dibolehkan untuk merubah budaya-budaya yang ada di masing-masing belahan bumi ini. Di Bali ada budaya bagaimana tempat sucinya, cara sembahyangnya, semua macam-macam itu. Itu tidak masalah. Budaya itu yang bisa kita pertontonkan, bisa kita perlihatkan. Ini loh kita, bangsa saya. Ini leluhur saya loh. Sudah hebat. Masa leluhur kita yang sudah hebat kita ganti budayanya dengan budaya orang India? Kan tidak bisa itu. Tidak boleh lagi sama Krishna.
Nah, ini budaya ini tidak mempengaruhi seseorang dapat surga atau tidak. Tidak berpengaruh budaya ini. Yang penting agama yang dicari, bukan sembahyang, bukan kelihatan kita seperti religius gitu, tidak. Yang dicari agama itu orang yang memperoleh berkah dari Tuhan berupa cahaya, berupa dharma, itu adalah orang baik. Masa bodoh mereka itu ateis atau beragama. Kalau dia mampu baik, maka dia akan memperoleh berkah berupa cahaya sehingga dia menjadi orang suci dan menjadi penghuni surga. Jadi demikian. Jadi jangan berpikir, wah ini kok berbeda, ini caranya beda, semuanya beda. Di Bali ada nyepi, di tempat lain di India tidak ada nyepi. Bukan itu, karena memang bukan itu budaya. Orang yang tidak memahami agama Hindu pasti bingung. Budaya diacak-acak, itu tidak boleh. Budaya itu dibiarkan oleh Tuhan berkembang sesuai kemampuan cipta karsanya masing-masing suku bangsa. Lah kalau budaya kita sama, ngapain kita pariwisata? Nggak ada kan? Nah, ke Bali pariwisata itu hebat karena tidak ada memiliki budaya seperti di Bali itu. Walaupun sama-sama Hindu, di India, di Jawa, sama Hindunya. Tapi tetap membuat orang pada datang karena berbeda. Karena Tuhan memang membiarkan dan memberikan ruang supaya tiap suku bangsa berkreasi. Nah, itu budaya. Soal sembahyangnya, tempat suci itu budaya. Tidak ada Tuhan nyuruh-nyuruh orang sembahyang. Di Hindu nggak disuruh sembahyang. Maka Tuhan tidak ingin disembah-sembah. Demikian, saudara-saudara. Jadi jangan salah paham. Wah, kok tidak sama, ininya tidak sama itu. Orang budaya kok disama-samakan. Untuk memperoleh cahaya dari Tuhan bukan karena sembahyang. Ya, jangan sampai kalian bingung. Nanti umat bingung gara-gara mendengarkan guru gembul, wah agama kita paling kacau, tidak ada yang sama, beda semua. Nah, itu salah. Justru perbedaan itu kita pelihara, kita bangga-banggakan. Kita orang Bali atau kita orang Indonesia, orang Nusantara, jangan menggunakan pakaian atau atribut-atribut orang India walaupun agama kita dari sana. Itu artinya kita tidak berbudaya, saudara-saudara. Masa budaya orang lain kita pakai? Itu bodoh kita, ya. Jadi itulah Hindu. Budaya kiranya cukup saya jelaskan. Sekarang rohani. Rohani inilah seluruh umat Hindu di dunia ini sama. Namanya Raja Yoga. Ini rohaninya. Nah, rohani Raja Yoga ini tidak dipamerkan, saudara-saudara. Saudara kira di Bali itu para perando itu tidak melakukan Raja Yoga? Melakukan. Tetapi kalau ditanya kenapa nggak ngaku? Ya karena Raja Yoga ini sangat sensitif. Sangat sensitif Raja Yoga ini. Makanya tidak dipamer-pamerkan. Orang-orang yang melakukan Raja Yoga memang terbatas. Itu hanya di kalangan para Brahmana. Jadi di keluarga Brahmana dan keluarga raja-raja. Hanya dua ini yang melakukan Raja Yoga. Kalau dulu kala ketika masih ada gurunya, semua orang kasta apa saja boleh ikut Raja Yoga. Tetapi ketika guru Raja Yoga sudah tidak ada, maka orang-orang yang sudah menguasai Raja Yoga, seperti saya umpamanya, saya menguasai Raja Yoga, tetapi karena belum memiliki seperti yang ditetapkan oleh Krishna, maka saya tidak berani menjadi guru Raja Yoga.
Karena yang bisa menjadi guru Raja Yoga hanya orang moksa. Kata Krishna, Ewam param paropraptam, Imam Rajar Sayo Widuh. Artinya, ajaran yoga ini disebarkan melalui garis keturunan para raja yang sudah tidak bisa dibunuh dan sudah berhasil mencapai Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang yang dikatakan sudah berhasil mencapai Tuhan yang Maha Esa, itu berarti dia sudah moksa. Nah, orang-orang moksa inilah yang memiliki kemampuan dan boleh mengajarkan menjadi acarya. Tetapi karena belakangan ini sudah jarang dan hampir tidak ada yang moksa, maka orang-orang ini tidak berani mengajarkannya. Akhirnya raja-raja belakangan ini, mulai raja-raja yang ada di Indonesia belakangan ya, yang setelah runtuhnya Majapahit, tidak ada lagi sampradaya Raja Yoga. Sampradaya Raja Yoga tidak berani. Saya juga ingin mendirikan sampradaya Raja Yoga. Saya menguasai, teorinya saya kuasai, tekniknya saya kuasai, tetapi saya belum dipenuhi badan saya dengan dharma. Saya belum moksa. Saya tidak boleh menjadi guru. Nah, itulah makanya para brahmana yang ada di dunia ini akhirnya karena tidak bisa membuka atau mengajarkan Raja Yoga di sampradaya, maka dia akhirnya melakukan pembelajaran secara silent, diam-diam, hanya diberikan kepada anak-anaknya, keluarganya. Begitu juga para brahmana di Bali, hanya keluarganya diberikan. Karena syarat untuk membuka sampradaya belum bisa. Begitu juga para raja. Nah, orang-orang dua ini, keturunan raja dan keturunan brahmana, pasti tahu tentang Raja Yoga ini, tetapi memang dirahasiakan. Karena ya takut, kok belum waktunya menjadi acarya kok sudah membuka sampradaya. Nah, sampradaya yang ada sekarang itu bukan sampradaya Raja Yoga. Itu sampradaya agama Hindu sebelum Krishna. Walaupun dia dikatakan ngikut Krishna, tetapi pelajarannya sebelum Krishna. Karena susah ini untuk Raja Yoga ini. Hanya Raja Yoga yang bisa membuat seseorang itu memiliki dharma. Kata Krishna, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, sebelumnya aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh supaya bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan ceritakan kembali mengenai ilmu pengetahuan Raja Yoga yang terdiri dari Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia dan Karma Yoga. Nah, demikian. Hanya dua jalan untuk supaya kita memiliki dharma, yaitu Karma Yoga dan Raja Yoga. Saya jelaskan Karma Yoga itu apa. Karma Yoga adalah orang yang mencapai moksa atau mencapai sannyasa dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Orang-orang Karma Yoga tidak percaya Tuhan. Dia tidak memiliki agama, tidak percaya Tuhan, tetapi dia mengikuti yang ada saja. Dia lihat pohon durian, wah gede banget pohon durian, buahnya banyak. Kenapa pohon itu bisa besar? Padahal yang dimakan cuma air doang. Nah, dengan pelajaran itu dia melakukannya. Akhirnya orang-orang ini bekerja giat, menghasilkan banyak, hasilnya semuanya diserahkan kepada orang lain dan dia tidak menikmati. Dia hanya minum air saja tiap hari. Dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya Tuhan memberikan
berkah berupa cahaya, akhirnya dia menjadi orang suci, orang sannyasi. Kata Krishna, Yawan arto udapani, sarwata sampluto udake. Jadi orang-orang yang tidak ingin dibangga-banggakan dan tidak ingin memiliki harta benda, tetapi tetap giat bekerja dan semua hasilnya diserahkan kepada orang lain, dan dia hanya minum air saja dalam jangka waktu yang panjang, niscaya menjadi orang sannyasi ketika masih berada di dunia ini. Demikian. Jadi Tuhan memberikan kepada orang baik, padahal dia tidak nyembah-nyembah. Dia nyembah-nyembah Tuhan dari sembah. Dia tidak beragama. Tetapi karena dia baik, makanya kita beragama bukan untuk dipamer-pamerkan, tetapi untuk menjadi orang baik. Kalau kita beragama tidak bisa menjadi orang baik, sampai kapan juga nggak bisa mendapat dharma. Akhirnya kita pasti akan sakit, mengalami sakit pasti, dan juga pasti mati. Nah, inilah agama Hindu. Yang dicari adalah tidak mati. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai karma yoga. Sekarang saya jelaskan mengenai Raja Yoga. Raja Yoga itu kita harus paham. Raja Yoga seradanya. Apa sih serada Raja Yoga? Seradanya supaya kalian tahu. Asanas, pranayama, banda, mudra, samadhi, puasa, dan sedekah. Itu 7 itu seradanya. Itu harus dilakukan dengan benar 7 itu. Nah, kalau kita di Sampradaya yang diajarkan ini tidak mengajarkan tradisi persembahyangan. Ini 7 ini yang diajarkan. Nah, karena tidak ada Sampradaya, tidak ada guru yang mumpuni untuk itu, sekarang Ito Brando di Bali itu beliau mengajarkan kepada keluarganya saja. Begitu juga keturunan raja-raja. Keturunan raja-raja di Bali itu yang masih taat kepada leluhurnya itu melakukan Raja Yoga. Pasti itu melakukan Raja Yoga. Karena saya juga oleh om saya dipesan bahwa sebagai seorang kesatria, Raja Yoga itu wajib. Jangan mengaku kesatria kalau kamu belum menekuni Raja Yoga. Begitu juga para Brahmana, tetapi itu tidak kelihatan di permukaan. Makanya waktu penundukan Islam di zaman dahulu ke Bali itu gagal. Kenapa? Karena orang-orang tokoh-tokoh Hindu di Bali masih banyak yang melaksanakan Raja Yoga. Nah, di Raja Yoga ini tadi ada 7 asanas, pranayama, banda, mudra, samadhi, puasa, dan sedekah. Tidak ada sembahyang. Tidak ada, saudara. Oh, Tuhan tidak minta disembah-sembah, tidak minta dipuji-puji. Yang Tuhan minta, jadilah orang baik. Kamu akan aku beri berkah berupa dharma. Nah, Raja Yoga ini supaya kita jadi orang baik. Ini kita lakukan. Kita harus hafal teorinya. Di mana teorinya? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu adalah buku Raja Yoga. Kitab suci ya Raja Yoga. Tetapi kebetulan, apa karena keserakahan manusia atau karena keinginan tertentu politik sifatnya, akhirnya tafsir Raja Yoga seluruh dunia itu sudah disesatkan 180 derajat dan terbalik. Makanya kalau ingin mempelajari Bhagavad Gita harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Karena kalau kita baca di buat kita di tafsir yang sekarang itu, begitu kita cari di kamus beda artinya. Kenapa? Karena memang ada tangan-tangan yang membuat demikian. Makanya banyak orang yang tidak ngerti dharma. Padahal
Dharma itu dijelaskan luar biasa detailnya di dalam God kita. Tetapi orang juga nggak ngerti kenapa, karena sudah disesatkan. Nah itu, jadi asanas saya kuasai, pranayama juga saya kuasai. Ini yang paling susah, saudara. Kalau asanas masih gampang. Begitu menginjak ke pranayama, itu banyak orang yang keliru. Di sini sulit sekali. Ada orang dari sejak dewasa, dari sejak remaja belajar pranayama sampai mati nggak ketemu-temu. Ada pranayama aja nggak ketemu, apalagi dapat berkah berupa cahaya. Susah. Pranayama udah mulai susah, banda sudah mulai susah lagi nih, mudra lebih susah lagi, samadhi lebih susah lagi. Samadhi dengan meditasi itu beda, saudara-saudara. Samadhi itu sama itu tenang, di itu pikiran, jadi menenangkan pikiran. Kalau meditation itu beda. Saya pernah belajar meditasi, saya juga kembali lagi saya ke samadhi. Kalau samadhi yang dicari adalah hening, di atas hening adalah damai. Begitu kita bisa damai, badan kita sudah tidak bergerak-gerak lagi, pikiran sudah tidak mengembara lagi, kuping sudah tertutup, tidak mendengar apa yang sedang didengar, dan tidak mendengar apa yang pernah kita dengar, ejekan-ejekan, cacian, dan lainnya, sanjungan. Itu sudah tertutup dan damai. Nah, ketika itulah Tuhan memberikan hadiah berupa dharma atau cahaya atau api yoga. Demikian saudara-saudara. Jadi ini sulit, ini memang harus ada gurunya. Seperti saya memiliki keuntungan karena om saya menurunkannya kepada saya. Dari sejak kecil, dari sejak SD saya sudah dilatih. Karena menurut om saya itu adalah Manawo Dharma Sastra. Apa artinya Manawo Dharma Sastra? Seorang kesatria laki-laki senjatanya satu-satunya adalah Dharma. Jadi Manawo itu seorang laki-laki. Dharma itu adalah cahaya. Cahaya Tuhan. Itu Dharma. Sastra senjata. Jadi senjata seorang laki-laki kesatria adalah Dharma. Bukan pedang, bukan pistol. Itu saudara-saudara. Nah, ini kalau kita sudah menguasai teorinya, teori sudah kita kuasai, teknik juga sudah kita kuasai, kita harus menyalakan api suci. Menyalakan api suci itu namanya Agnihotra. Agnihotra itu menyalakan api suci, artinya apa? Dilatih. Cara menyalakan api suci adalah kita latihan. Latihan Raja Yoga. Kalau tidak dilatih, kita tahu aja, apal kita, teorinya, tekniknya apal, tidak dilatih ya nggak akan dapat. Nah, harus dilatih. Itu namanya menyalakan api suci. Istilah agamanya Agnihotra. Tetapi simbol Agnihotra itu boleh disimbolkan membuat api unggun, nggak apa-apa. Itu hanya simbol. Nah, supaya kita cepat memperoleh Dharma, maka kita juga harus melaksanakan Tirtayatra. Tirtayatra itu artinya, Tirta itu suci, Yatra itu setiap waktu. Jadi kita kalau melakukan latihan yoga ini, ya harus tiap hari, tiap saat. Tidak boleh belentang-belentang, besok enggak, terbesoknya iya. Itu maksudnya Tirtayatra. Bukan mengunjungi pura, semua pura dunia. Bukan itu. Arti sesungguhnya adalah supaya menyalakan api suci ini kita dapat, apinya dapat, maka kita harus setiap saat. Demikian saudara-saudara. Jadi ini supaya paham, karena ini kan banyak orang yang tidak jelasin ini. Karena ini pelajaran ini memang ini tidak pernah dijelaskan. Ini hanya di keluarga. Karena itu seperti tadi saya katakan,
sebelum moksa tidak bisa membuat atau mendirikan yang namanya sampradaya. Jadi supaya ini tidak hilang, dilanjutkan ke anak-anaknya saja. Sehingga orang-orang lain tidak tahu. Begitu Guru Gembul datang ke Bali, nanyakan, loh yang sama apa yang ada? Nah itu isinya yang sama. Sudah dibilang isinya, nggak usah lagi dipikirkan. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwa agama Hindu itu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek budaya dan aspek rohani. Aspek rohaninya memang tidak dipamerkan, tetapi itu semuanya sama. Raja Yoga itu di seluruh dunia sama, tidak ada yang berbeda. Dan ini memang jangankan orang luar, orang dalam yang penganut Hindu aja belum tentu ada kesempatan untuk belajar Raja Yoga ini. Karena kebetulan Raja Yoga ini pada saat di dunia sekarang ini sudah tidak ada gurunya, karena tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menjadi acarya Raja Yoga. Karena susah, itu harus moksa dulu. Jadi belajarnya ya dari keluarga. Nah, bagi yang berkesempatan karena keluarganya kebetulan adalah keluarga Raja Yoga, yaitu keluarga Brahmana dan Raja-Raja. Di Bali itu yang mempelajari ini dua ini, keluarga Raja atau keluarga Brahmana. Itu kalau emang benar-benar dari keturunan Brahmana, pasti tahu Raja Yoga. Juga kalau benar-benar itu adalah Raja, itu pasti tahu, karena di keluarga itu pasti ada yang diajarkan Raja Yoga. Karena kesatria, ciri-cirinya adalah pengikut Raja Yoga. Karena Dharma itu adalah senjata satu-satunya yang bisa melindungi seorang kesatria. Jadi demikian, makanya banyak tidak ngerti, seperti Guru Gembul, tidak ngerti. Apa samanya tidak ada, sudah dibilangin sama orang-orang di Bali bahwa yang kelihatan itu kulitnya, sedangkan yang sama itu isinya. Itu tidak akan dijelaskan. Makanya jangan sok tahu. Tidak tahu berarti bukan tidak ada. Demikian ya, jangan sok-sokan jadi offset, jauh melenceng. Jadi demikian. Jadi agama Hindu itu bagi umat, jangan pernah berpikir, jangan pernah merasa berkecil hati, kok agama Hindu tidak ada yang sama. Bukan tidak ada yang sama itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, Raja Yoga yang sama. Kalau tradisinya ya jelas beda. Dan seperti yang saya sering lihat video itu, ada seseorang bernama Idewo Putu Adi. Pengakuannya itu adalah kasta tertinggi di Bali. Tapi saya meragukan, kenapa? Masa kasta tinggi tidak tahu Raja Yoga? Nah itu kan untuk kasta tinggi. Dua kasta itu, Brahmana dan Ksatria. Ya kalau dia kasta tinggi pasti tahu, pasti ada dari keluarganya, apalagi dia sarjana sampai ke India. Kok nggak nemu? Kenapa? Kemungkinan bukan asli dari raja, kemungkinan ya. Karena saya melihatnya begitu, kalau orang yang dari raja, dari keturunan raja benar tuh, pasti dia tahu. Walaupun dia tidak bisa melaksanakannya. Biasanya kalau kita tanya, kita pancing-pancing tentang Raja Yoga, aduh susah tuh. Diajarin nggak ngerti-ngerti, udah, oh ini termasuk apa beliaunya ini dari keturunan Brahmana atau dari raja gitu. Tapi kalau yang sama sekali nggak tahu, ya itu ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku turunan raja. Dan ini menurut om saya, waktu saya kecil dari SD itu sudah diajarkan. Karena om saya bilang, kamu karena di luar keraton, kalau yang di kerajaan kan sudah jelas ada rumahnya kelihatan gede. Nah, untuk keturunan raja yang di luar itu tidak boleh ngaku-ngaku sebelum menjadi pengikut Raja Yoga.
Karena nanti kalau terjadi apa-apa, mengaku-ngaku keturunan raja, padahal ya begitu adanya, lemah. Itu keturunan raja tidak boleh lemah. Nah, yang membuat kita tidak lemah yaitu Raja Yoga. Walaupun seseorang belum mencapai dharma, belum dapat jaya, tapi dia tekun belajar Raja Yoga, tekun latihan, itu juga percaya dirinya timbul, jadi kuat, jadi orang kuat. Itulah pengikut Raja Yoga. Nah, kalau sudah seorang pengikut Raja Yoga, nggak mungkin meninggalkan agama Hindu. Ini kelihatan sekali. Ya memang banyak orang ngaku-ngaku. Saya juga banyak temukan orang ngaku-ngaku, tapi ya kasihan lah. Untuk apa sebenarnya ngaku-ngaku gitu? Ya. Kalau sekarang, di zaman sekarang ini, yang penting kan kapasitas, bukan ngaku-ngaku. Kapasitas, ada kemampuan, nah itu baru benar. Nah, demikian saudara-saudara, mudah-mudahan ini bisa dipahami kepada guru gembul. Saya sarankan, jadi agama Hindu itu memang untuk menyelami agama Hindu, Anda harus cerdas dan pintar. Kalau Anda tidak pintar dan tidak cerdas, tidak bisa menggali Hindu. Karena orang-orang Hindu, saudara-saudara saya di Bali, para Brahmana, para raja, itu akan tidak pernah mendapatkan apa-apa. Anda tidak pernah akan mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Karena sangat disiplin orang Bali itu. Dan kan jangan kepada orang yang di luar agama Hindu. Orang beragama Hindu aja belum tentu dikasih tahu. Nah, seperti saya, kenapa saya tahu banyak? Karena saya tahu aja Raja Yoga. Nah, karena saya tahu Raja Yoga, kalau ketemu Sulinggi, ketemu Indo Perando, saya tanya, saya pancing-pancing. Nah, kalau beliau melihat kita, ini pengikut Raja Yoga ini, nah, maka beliau menambahkan, ini kurangnya, ini kamu kurangnya di sini, ini kamu kurang di sini, gitu. Jadi ini memang tidak diumumkan kepada orang. Jadi jangan, kalau tidak tahu diam saja, jangan mengacu. Nanti dengan pernyataan guru gembul ini, bagi orang-orang yang tidak paham, nanti resah nanti mereka. Lu ternyata agama itu kacau, ikut jejaknya Dewa Putu Hadi, sudah tinggi-tinggi belajar, sudah jadi master, nggak ngerti Raja Yoga. Coba Raja Yoga itu kan, kalau umpamanya bukan dari golongan raja atau bukan dari golongan Brahmana, tidak ngaku dari dua golongan itu, tidak ngerti Raja Yoga, saya juga maklumi. Tapi ngaku kasta tertinggi, tidak ngerti Raja Yoga. Kalau ngerti Raja Yoga, hebat. Pengikut Raja Yoga tidak akan keleleran hidupnya. Secara ekonomi pasti Tuhan memberikannya. Karena kalau melakukan Raja Yoga, Tuhan tidak memberkati, bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, sembahyang, perlu kalian tahu, sembahyang bukan disuruh oleh Tuhan, tetapi hasil sembahyang adalah harta benar. Sedangkan hasil Raja Yoga adalah kita terbebas dari dosa, menjadi sanyasin, dan juga memiliki kekayaan yang melimpah. Jadi kalau orang yang sudah sanyasin, sudah suci, itu kaya luar biasa, tidak miskin. Karena hadiahnya oleh Tuhan itu, di samping siapkan surga, juga disiapkan, diberikan kekayaan. Jadi demikian saudara-saudara, semoga dipahami. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Saya aturkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.